Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mario untuk dipimpin. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih Mario. Oke, sebelumnya Ibu ingin kalian mengangkat masing-masing alat tulis kalian, boleh pensil atau pulpen, jangan angkat tangan. Ibu nggak mau ngapa-ngapain. Boleh? Cukup satu aja pensil alat tulisnya. Nggak boleh Rere. Ayo kan Rere belum siap kan? Mana pensilnya? Oke. Wah, Ibu sudah curiga sebenarnya dari awal. Mana Rere ada? Oke, Ibu tunggu ya. Kamu gimana, Rere? Ayo. Wah, kamu nggak pernah nulis materi Ibu berarti ya? Oke. Karena semua udah punya pulpen berarti udah siap belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang nggak masuk Mario? Ada Devin sama Habibie. Oke, ada keterangannya? Sakit. Satu lagi? Sakit juga. Oh, barengan ya? Mungkin janjian. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah materi. Ada yang tahu nggak materinya? Ada yang udah baca buku paket sekolahnya untuk materi hari ini? Belum, bagus. Lain kali dibaca ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi PGL, persamaan garis lurus. Pegel linu. Iya. Nggak usah ya, nanti takut pada joget. Oke, PGL atau persamaan garis lurus. Sebelumnya kan kalian udah tahu nih, persamaan itu yang sudah kita pelajarin di pertemuan berikutnya, yaitu relasi dan fungsi. Kalian udah tahu persamaan itu apa aja, yaitu hubungan antara dua variabel. Variabel yang udah kalian ketahui ada apa aja? Variabelnya X dan Y. Nah, itu kedua hubungan itu nanti akan membentuk sebuah persamaan. Dan apakah persamaan itu bisa menggambarkan sebuah garis lurus? Kita akan mencari tahu pada hari ini. Seperti itu, oke? Sekarang Ibu minta masing-masing dari kalian semua silakan buat garis lurus di papan tulis ini. Jangan lihat ke teman, percaya diri aja apa yang kalian tahu persamaan garis lurus. Bukan persamaan ya, garis lurusnya aja. Gambar garisnya aja. Iya. Oh, garisnya doang. Iya. Nggak apa-apa mencong dikit ya. Nggak jadi lurus dong. Ya udah harus lurus ya. Ini coba yang ini. Yang ini ya. Kecewa saya, Bu. Ya, sama Ibu juga. Jangan pakai tangan, ntar kotor. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, ayo bergantian semuanya. Harus ada 8 garis berarti. Bu, saya punya sendiri, boleh maju sendiri? Boleh. Mau ngajar sendiri kamu? Ayo. Sekarang dari garis-garis yang udah kalian gambar, ada 8 garis di papan tulis ini. Kalian analisis kira-kira perbedaannya apa ya? Antara punya Halimah dengan Hera, antara punya Siska dan Cahya. Mana dulu yang mau kita lihat? Kira-kira perbedaannya apa aja sih? Boleh nih Siska dan Cahya dulu. Apa? Kalau kalian lihat kedua garis itu apa yang membedakan mereka? Beda miring. Beda miringnya, tapi sama-sama garis ya? Iya. Apa lagi? Ada lagi? Panjangnya. Panjangnya boleh, ada lagi? Udah? Ada lagi? Panjangnya ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau sudah nanti kita cari bareng-bareng satu lagi. Ada satu lagi. Iya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari apa aja yang membentuk garis lurus? Tangga, rel, apa lagi? Tiang bendera, zebra cross, boleh gitu ya. Nah, garis-garis inilah nanti akan kita cari tahu persamaannya apa. Karena kan kalau namanya garis itu diperpanjang sampai manapun bisa ya. Oke, kalau hanya segini sebenarnya ruas garis seperti itu kan. Tapi kan Ibu nggak mungkin minta kalian gambar sampai lantai kan. Nah, makanya cukup segitu aja. Oke, nah dari kehidupan sehari-hari yang udah kalian ketahui, nggak apa-apa Hera. Oke. Dari kehidupan sehari-hari yang udah kalian ketahui, kalian itu bakal mengenal kalau garis lurus itu ada di kehidupan sehari-hari seperti tanjakan jalan tadi, atau rel, atau tangga, atau lereng atap rumah. Lereng atap rumah tuh yang biasa kalian suka gambar di SD, yang cuman segitiga rumahnya seperti itu, gitu.
ternyata tingkat kecuraman atau kemiringan perbedaan setiap garis itu bisa diukur dalam matematika. Seperti yang tadi siapa yang nyebut kemiringan gitu. Nah, perbedaannya ada di kemiringan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap nanti kalian akan memahami konsep persamaan garis lurus pada satu bentuk dulu aja, yaitu Y sama dengan MX plus C, serta makna setiap hurufnya, dan juga kalian akan memahami bagaimana menentukan titik potong pada sumbu Y, dan juga bagaimana menentukan nilai gradien atau kemiringan. Lalu nanti kalian ada sedikit explore per kelompok seperti itu. Oke, persamaan garis lurus tadi Ibu sudah bilang bahwa ini antara hubungan antara dua variabel, yang dimana variabel itu ada X dan Y, dan kalian kan sudah tahu titik koordinat ya, koordinat kartesius itu ada namanya garis X atau horizontal dan juga garis Y atau vertikal. Kenapa ini disebut titik potong? Karena ada pertemuan antara dari si sumbu X dan juga sumbu Y seperti itu. Oke, paham? Ada yang mau ditanya dulu? Ini sudah materi sebelumnya ya. Oke, selanjutnya dari tingkat kemiringan ini, misalkan Ibu menggambarkan koordinat kartesius dari Siska dan juga Cahya. Misalkan seperti ini. Ini ada koordinat kartesius. Ya, berarti kan ini 0. Jangan sama Cahya deh ya, biar jauhan. Sama Hera mungkin. Di sini ada. Misalkan di sini 1. Dari yang kalian lihat, yang mana lebih miring antara punya Siska dan juga punya Hera? Siska. Kenapa kalian beranggapan seperti itu? Kelihatannya. Kelihatannya bagus. Secara melihat kita emang bisa membedakan. Tapi bagaimana dengan punya Sani dan Syafan, atau mungkin Syafan akan lagi curam lagi, pasti kan kalian sulit membedakan ya. Bisa jadi aja dia ada perbedaan sedikit antara 0,01 atau berapapun gitu. Tapi secara kita lihat punya Hera dan Siska ini memiliki perbedaan sangat berbeda, yaitu tingkat kecuramannya. Nah, tingkat kecuraman ini bisa dilihat dari ketika kalian menaiki tangga. Ketika kalian mau ke lantai 2 misal, kalian ngomongnya naik kan, yuk ke lantai 2 yuk naik gitu kan, naik tangga. Ketika naik itu berarti kan kalian akan naik. Naiknya ke atas atau menyerong? Menyerong. Artinya selain ada kenaikan ada juga apa? Kemiringan. Iya, berbentuknya miring. Selain kenaikan ada juga apa? Perpindahan, pergeserannya enggak? Ya kan? Kalau kalian naik doang bisa, tangganya yang lurus bisa. Tapi kalau tangga GHA, GDS kan miring kan? Nah, ketika kalian naik, kalian ada kenaikan dan juga ada pergeseran. Kalau tangganya di sebelah sana berarti kalau menghadap kalian pergeseran ke kiri, kalau tangganya ke sana berarti pergeserannya ke kanan. Nah, seperti itu. Maka kemiringan itu dapat dilihat dari kenaikannya atau dari sumbu Y yang vertikal ini gitu. Misal di sini. Kan di sini. Berarti di sini. Berarti Siska ini misalkan ini 0, ininya berapa ya biar mudah ya? 6. 10 boleh. Nah, berarti Siska ini Siska lagi di sini nih. Ya. Dia turun atau naik kalau ini? Turun. Maka Siska mengalami penurunan sebanyak 10. Ya, dia nurun. Maka kemiringannya itu karena turun kan ini kan sumbu ini ya, negatif ya. Iya. Karena turun maka negatif 10. Pergeserannya berapa? Anggaplah di sini 5 ya. Pergeserannya berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Maka perbandingannya antara tadi ketika kita kenaikan dan juga mengalami pergeseran kan. Maka dia mengalami kalau di sini penurunan karena negatif dan juga pergeserannya sebanyak 5. Atau kita sederhanakan menjadi negatif 2 gitu. Maka kemiringan ini garis Siska adalah negatif 2. Nah, coba kita hitung Hera. Hera ini berada di sini. Ini kita anggap berapa nih? 3. Sini 4, 5, 6 lah ya. Oke. Hera dari sini, dia mengalami kenaikan berapa? Kenaikan ke atas. 2, betul. 2. Pergeserannya berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6. Maka disederhanakan jadi 1/3. Nah, atau kemiringannya yaitu 1/3 gitu. Jadi kalian bisa mencari tahu bahwa kemiringan antara Siska dan Hera ini berbeda. Sama seperti nanti ketika kalian cari kemiringan Sani dan Syafan. Apakah itu berbeda atau sebenarnya sama? Hanya pandangan kita aja kalau ini tuh beda gitu. Bisa kalian hitung. Nah, berarti persamaan garis lurus ini karakteristiknya adalah dia memiliki kemiringan seperti itu. Oke, makasih Mario. Soalnya Bu. Iya betul. Sekarang Ibu ada LKPD. Silakan kalian berpasangan dua-dua. Dua-dua aja. Siapa? Kamu mau sama siapa? Biar masak. Siapa? Kamu sekelompok. Oke. Aku sama Tasya boleh. Ntar Oke. siapa sama siapa? Mario? Aku sama kamu. Iya. Oke. Marionya masih di toilet ya Bu? Iya. Silakan masing-masing kalian kerjain dulu. Misalkan Sandi menjawab nomor 1, Rengganis nomor 2, seperti itu. Silakan lembar pertama terlebih dahulu. Ibu kasih waktu selama 1 menit ya. Gimana bisa? Betul nggak? Silakan substitusi nilai X ya, biar nanti ada membentuk sebuah garis. X-nya terserah Bu. Iya, bebas. Kalau gini berarti Yang ada di koordinat ya kalau bisa. gimana Bu? Mana? Kamu bikin X-nya berapa? X-nya 1. X-nya 1, maka Y-nya? 6. Iya, berarti 1,6. 1,6 di mana? Nah, nggak cukup, berarti kurangin lagi. Gimana dong? Nggak apa-apa, bikin aja garis tambahan. 1,6 ini. Iya. Gini Bu. Belum, bikin titik dulu, kan itu baru titik. Nah, bikin dijelasin nggak, Bu? 1 titik lagi. Nggak perlu. Bikin 1 titik lagi. Misalkan tambahin nilai X sama dengan X-nya ganti. iya, X-nya ganti. 3. Boleh. Ntar kamu dapat garis. Silakan tanya ke Siska. Siska sudah bisa. Ih, kok salah mulu sih? Maaf ya. Berarti tadi ini X-nya kan ya? X-nya Iya, X-nya substitusi ke angka berapapun. 2. Boleh. Jadi berapa Y-nya? 3. Oh, berarti Y-nya 3 di sini. Berapa aja bukan? Ya kan ya, Bu? Iya, betul. Terus X-nya 2, berarti di sini. Iya, boleh. Nah, tarik garis. Berapa sih? Oke, bagus. Siapa bisa? Pilih salah satu aja, siapa? Nilai M-nya yang mana? M. Kan rumusnya Y sama dengan MX plus C. M-nya berapa berarti? Kan M itu yang menempel dengan sumbu X. Yang menempel sumbu X yang menempel dengan variabel X angka berapa? 2. Nah, maka M-nya 2. C-nya berapa? C-nya 3. Nah, tulis dulu 2, 3. Nah, sekarang substitusi nilai X-nya. Berapa aja bebas. Boleh 0, boleh 1, boleh 2 gitu. Ya. Iya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya berarti 3. Iya, maka 0,3. 0,3 di mana? Sabar ya. 3 berarti di sini. 0, iya. Nah, berarti garisnya salah. Coba tandain dulu titiknya. Nah, bikin 1 titik lagi. Pilih X-nya berapa bebas? X-nya 1. Boleh. Y-nya jadi 5. 5. Maka satu lagi di mana? 1,5. 1, berarti di sini. Nah, tarik garis. Nah, maka persamaannya seperti itu harusnya. Gitu. Paham? Paham. Oke. Ntar kalau Mario udah tiba suruh kerjain ya. Sudah semua? Oke, sekarang Ibu ada, silakan kalian lihat kertas di bagian belakangnya. Itu ada kegiatan kelompok. Silakan masing-masing pegang 1. Ini harusnya ada 1 tim lagi. Nih. Ada. Wow. Pegang ya. Karena teman kalian ada yang nggak datang, kalau ada yang kurang boleh minta tambahan. Sekarang silakan kalian pilih 1 miniatur dan silakan bentuk seunik mungkin. Lalu silakan kalian presentasikan dengan sesuai. Miniaturnya pilih dari sini. Iya, bebas. Salah satu aja. Boleh dipotret nggak Bu ininya? Boleh, boleh. Oh, dipakai ini semua. Waktu kalian hanya 5 menit ya. Yang sudah siap boleh langsung mempresentasikan. Ibu harap semua kelompok dapat mempresentasikan pada hari ini. Apa? Kita ngitung persamaan garis. Iya, betul. Maka tentukan tinggi tiangnya itu sesuai sesuai yang kalian
Oh, Ibu lupa bagi ini ya, kertasnya ya. Sebentar. Nih, boleh sebagai acuan titik koordinat. Oke, dengarkan Ibu dulu jika bingung. Pegang dulu boleh? Oke. Oke, terima kasih ya. Nih, boleh diperhatikan Ibu dulu? Nah, ini kan ada 5 miniatur. Silakan kalian pilih salah satu. Misalkan tangga. Pastikan kemiringan tangga ini sesuai target kalian. Kalau kalian nggak mau hasilnya koma-koma atau pecahan gitu. Nah, lalu ntar tinggal kalian sesuaikan tingginya berapa, panjangnya berapa. Boleh kalian tempel nanti di kertas. Kertas kotak-kotaknya biar kalian tahu dia tingginya berapa gitu. Kalau emang nggak sesuai tinggi kalian boleh dipotek. Iya gitu. Nggak usah ditempel atau kan ntar didirin aja. Nah nanti kalian tinggal buktiin ini didirin. Oh tingginya segini gitu boleh. Oh, coba-coba. Gitu. Kamu mau bikin apa Siska? Ini kenapa kita? Ini aja Bu yang gampang. Boleh. Bikin dulu ini. Kemiringannya mau berapa? Atau X-nya berapa? Y-nya berapa? Bebas. 2 kemiringannya 2. Oke. Kalau kemiringannya 2 kira-kira X-nya berapa? Ininya Kan Y dibagi X kan hasilnya harus 2 gitu. Y-nya 10, Boleh? Y-nya X-nya? 5. Nah boleh. Berarti tinggi nanti penyangga yang ini 10. Kok gini aja? Iya boleh. Nggak apa-apa, nggak akurat banget. Berarti kita nggak pakai C ya? Asal jangan beda 2 cm ya. Kita nggak pakai C. Apa? Nggak pakai C. Boleh nggak apa-apa. Oh. Ayo, ada yang mau maju duluan? Saya mau Bu. Boleh, silakan. Rengganis dan Sani dipresentasikan dan gambar apa itu? Di depan. Iya, silakan. Dipegang ya. Walau tidak terlihat. Tapi nggak apa-apa. Pastikan lurus aja. Oke, teman-teman boleh diperhatikan terlebih dahulu temannya yang di depan. Boleh kalian sebagai contoh acuan dulu. Oke. Di nomor 3 kita itu ngebuat yang nomor 5 tiang penyangga. Oke. Titiknya itu yang pertama di 0,0, terus yang kedua adalah 1,3. Nah, kita cari dari perpindahan itu dan kenaikan gradiennya adalah 3. Terus kita dapat titik potong sumbunya itu 2. Kita masukin ke persamaan garisnya jadi Y sama dengan 3X plus 2. Oke. Duanya dari mana tadi? Duanya dapat dari, jadi kita masukin si X-nya di persamaan, habis itu Y-nya dimasukin juga, nanti bakal ketemu C-nya berapa. Iya, berarti titiknya bebas ya, ngambil dari mana aja. Yang penting dilalui oleh tiang penyangga kalian. Gitu, seperti itu. Paham? Paham. Oke, boleh beri tepuk tangan kepada Rengganis dan Sani. Oke, karena kalian akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, Ibu sudahi saja. Silakan kalian buat lebih kreatif mungkin dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, oke? Oke, silakan presentasikan bagi yang belum presentasi. Hari ini ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa saja? Hal apa aja yang udah kalian dapat pada hari ini? Ada yang bisa? Boleh silakan Rengganis. Hari ini kita mempelajari apa itu garis lurus, terus juga ruas garis, terus kita mengetahui perbedaan-perbedaan dari bentuk garis. Gradien itu kita tahu ditentuin dari kenaikan dan perpindahan garisnya, terus kita tahu persamaannya, kita cara nyari gradien dan C-nya. Oke, tepuk tangan buat Rengganis. Satu hal lagi izin Ibu tambahin bahwa kalian jadi tahu bahwa matematika juga dapat diaplikasikan kehidupan sehari-hari seperti pembuatan tangga dan lain-lain. Seperti itu Ibu tutup. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.